Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto kumaha daramang insya Allah ya, yang masih menyaksikan kita mah dikasih kesehatan dan juga daramang insya Allah ya teman-teman. Nah ini juga hari ini ada dua peristiwa penting teman-teman, yang mana ada Persib Day dan juga ada untuk pengundian untuk ACL 2 gitu ya. Jadi nanti Persib Bandung atau Manila Tiger akan menghadapi siapa dan berpotensi ketemu tim kuat gitu ya di Asia Timur ya, bisa dari Jepang, bisa dari Korea, atau dari yang lainnya lah gitu ya. Nah nanti juga kita coba infokan. Namun punten gitu ya, sekarang mah agak sedikit singkat dulu teman-teman, karena aduh beneran kamari mah nyiapin acara, lalu juga ada beberapa ya lumayan untuk 17-an mah rada menyita tenaga gitu ya. Jadi ya kita langsung langsung dirangkum saja. Jadi biar punya waktu buat ngareng heula ya teman-teman. Baik, yang pertama kita update dulu mengenai untuk pengundian ACL 2 gitu ya. Jangan lupa nanti jam 1 siang buka YouTube-nya, cari AFC, atau ya tulis aja di kolom pencarian di YouTube AFC gitu ya, untuk untuk channelnya. Jadi nanti ketika dibuka, sekarang juga udah bisa kok dibuka, cuma harus menunggu sampai dengan jam 1. Nah nanti jam 1 itu biasa ada opening gitu dan lain sebagainya. Di situ juga nanti akan ada pembagian grup. Nah Persib Bandung atau Manila Tiger di sini ditempatkan di pot 4, yang artinya gitu ya, yang ya pot terakhir lah gitu ya, untuk pemilihan dari tim yang terakhir intinya mah. Tapi bukan berarti ya Persib Bandung lemah atau gimana ya. Pot terakhir itu intinya mah poin negara, poin klub juga itu lebih rendah daripada poin negara lainnya. Namun ya musim depan atau di 2007-2028 ini juga kita akan mendapatkan satu nilai plus gitu ya, karena kemarin Persib Bandung lolos ke 16 besar sampai dengan ACL 2 itu ya. Tahun depan mah kita punya slot satu langsung lolos ke ACL 2, satu kualifikasi ACL 2, jadi nggak ada yang main di ACGL. Namun kalau untuk musim ini ya kita masih main di ACGL gitu ya. Nah ini juga makanya begitu penting teman-teman, untuk seharusnya sudah minimal sudah bisa diprediksi dan juga sudah bisa terlihat gitu ya, nanti jam 1 itu pengundian lawan atau calon lawan Persib Bandung nanti siapa saja. Nah ini ya nanti juga Igor Tolis, manajemen ataupun pemain Persib sudah bisa melihat lawan Persib tuh nanti siapa gitu ya di ACL 2, di grup mana. Nah ini yang menjadikan kita harus betul-betul serius menghadapi kualifikasi ACL 2, karena kan kita belum tentu lolos teman-teman, karena harus melewati kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger di tanggal 31 Agustus. Mudah-mudahan kita menang insya Allah, karena ya sangat bergengsi gitu ya di tingkatan Asia ini ya, ACL 2 di kasta kedua, ACGL di kasta ketiga. Jadi siapapun nanti di tanggal 31 Agustus ini antara Persib menghadapi Manila Tiger, yang menang ya lolos ke fase grup ACL 2, yang kalah langsung masuk ke grup di ACGL atau kasta ketiganya Piala Asia gitu ya teman-teman. Ya minimal lah kita masuk dulu aja gitu ya ke fase grup. Selanjutnya ya terserah Igor Tolis gitu ya, mau sejauh apa sampai final mangga gitu ya, kita mah nyanggakeun itu mah. Nah ini yang mana untuk pesan penting tadi jangan lupa jam 1. Lalu yang kedua, pesan pentingnya adalah hari ini bertepatan juga dengan Persib Day teman-teman. Walaupun bertajuk Dewata Challenge Series, atau ya lebih sederhananya mah
uji coba secara serius gitu ya, uji coba secara serius. Ini Persib Bandung akan menghadapi tuan rumah Bali United, yang mana nanti malam pukul 19.30. Jangan lupa juga bisa disaksikan di Indosiar atau via streaming di video.com atau via streaming lewat YouTube gratis, teman-teman. Kalau video.com yang masih belum punya akun mah harus beli dulu gitu ya, 40 hampir 50.000. Tapi kalau untuk di YouTube itu gratis. Jadi ya kita juga sekarang mah sudah beralih ke YouTube gitu ya. Ada Rans Entertainment nanti YouTube-nya, mangga langsung dibuka aja. Ya kalau memang tidak pas untuk komentatornya, di mute aja. Jadi yang penting mah nonton tayangannya, bukan mendengarkan komentatornya, karena ya ini juga semakin kan kalau kemarin juga ada dari YB gitu ya, atau juga ya kalau sekarang mah Rans juga ikut-ikutan menayangkan di YouTube. Nah kalau memang tidak sesuai komentatornya, karena mungkin yang penting mah hiburan, yaitu di mute saja gitu ya, karena banyak netizen sepak bola yang kurang pas katanya. Ini mah netizen atau atau komentator yang mengomentari sepak bola tapi kesannya dipaksakan, bahkan lebih banyak heureunya daripada berita yang memang bisa diulas gitu ya ketika mengomentari pertandingan sepak bola. Itu mah masing-masing saja gitu ya, teman-teman. Baik, yang selanjutnya ini juga kita update dulu mengenai pemain. Ada insya Allah katanya Igor Tolic hari ini akan menurunkan hampir seluruh pemain yang akan bergantian dikasih waktu bermain katanya, karena pemain timnas juga baru full gitu ya, dan tidak ada waktu lagi setelah ini, kita nggak ada uji coba lagi nih katanya. Jadi ya nanti malam menghadapi Bali akan dikasih seluruh kesempatan untuk pemain timnas bermain gitu ya. Hanya Sandy Walsh saja, hanya ada 5 orang lah totalnya yang tidak bisa bermain. Sandy Walsh karena masih ada sedikit nyeri katanya, sedikit cedera ketika di timnas, jadi tidak akan dimainkan. Lalu juga ada Lucho, lalu juga ada Berginio, lalu ada Dion Mark juga sebetulnya sudah sedikit membaik katanya, namun tetap harus step by step, jadi tidak bisa langsung dimainkan, harus udah pemulihan, nanti ada latihan khusus untuk yang pemain cedera, lalu setelah itu juga baru di latihan umum baru bisa bermain. Jadi masih ada beberapa tahapan lagi. Nah terakhir ada Ramon Tankyu, teman-teman gitu ya. Ramon ini memang agak sedikit unik gitu ya kejadiannya, yang mana ini mengingatkan kita kejadian terhadap hand baru-baru ini gitu ya. Kalau Coach Igor mengatakan cedera gitu ya, kita juga ya kan nggak mau gitu ya, pemain juga siapa yang mau cedera. Tapi ya kejadiannya hampir sama dengan Hen kemarin, dibilang Hen lagi cedera bahu katanya pada saat latihan, jadi tidak ikut latihan, tidak ada kabarnya sama sekali, tiba-tiba deal atau langsung di loan ke PSM Makassar gitu ya. Nah ini Ramon Tankyu pun hampir sama, teman-teman, untuk perjalanannya gitu ya. Udah mah jarang, nggak dikasih kesempatan bermain, tiba-tiba cedera tapi masih ikut latihan. Apakah ini masih dalam proses penjajakan dengan klub lain? Karena kabar terakhir yang beredar gitu ya, atau yang sedang ramai, Ramon Tankyu sedang dilirik oleh klub Vietnam katanya gitu ya. Nah ini ada dua persepsi, teman-teman, dilirik atau ditawarkan. Nah ini yang sedang kita coba cari tahu juga gitu ya. Kalau ditawarkan tentu opsinya adalah pinjaman, teman-teman, karena Ramon juga masih punya kontrak, dan melihat ya tentu klub-klub yang yang ingin merekrut juga pasti mempelajari gitu ya, kenapa pemain ini sampai mau dipinjamkan, pasti ada sesuatu. Nah itu dilihat nanti riwayatnya. Kalau Persib Bandung yang menawarkan, otomatis yang menawarkannya pasti pinjaman, karena ya nggak mau ngambil resiko gitu ya. Klub lain juga kayaknya mau pasti aya nanaon gitu. Tapi kalau dilirik sama tim lain, ya Persib Bandung bisa menjadi punya opsi langsung aja jual lah, daripada dipinjemin mah langsung jual. Kalau ditawar oleh tim lain ya dijual. Tapi kalau Persib yang menawarkan Ramon ke tim lain, opsinya adalah peminjaman gitu ya, teman-teman. Jadi ya ini menarik gitu ya, karena
mau tidak mau kita harus lebih bersaing, setiap posisi itu harus ada saingannya gitu ya. Nah ini sudah diungkapkan oleh Peralta, oleh Menalo bahwa dengan kedatangan pemain tim nasional yang ada di Persib Bandung saat ini, atau seluruh pemain Persib Bandung ini kan gerbongnya gerbong eksekutif semua gitu ya, jadi nggak ada tuh gerbong ekonomi. Kalau memang yang adanya gerbong eksekutif juga, minimal saingan itu ya eksekutif dengan eksekutif, atau paling minimal eksekutif dengan bisnis. Nah mungkin gitu ya, di sini Igor Tolis juga menjaga persaingan itu biar lebih kompetitif sesama pemain. Ya udah, yang gerbong ekonomi masih gana dilepas-lepasin dulu gitu ya, atau dibawa gitu. Nah ini juga kemarin Igor Tolis mengatakan bahwa masih ada cukup waktu untuk pemain gitu ya, bisa mendatangkan pemain lagi atau bisa melepas pemain, masih cukup waktu. Jadi semuanya tergantung waktu katanya. Nah ini sepertinya ya malam nanti menjadi satu evaluasi terakhir untuk Igor Tolis sebelum di kualifikasi ACL 2 di tanggal 31 Agustus gitu ya teman-teman. Jadi nanti malam menghadapi Bali United, ya si ini dengan si ini cocok nggak, atau si ini dengan si ini kalau disatukan dalam satu laga cocok atau enggak. Nah nanti malam jawabannya gitu ya. Makanya ya kita lihatlah, kalau melihat dari pemain asing kan sekarang juga ya mesti ada yang dilepas atau enggak yang tidak didaftarkan gitu ya di BRI Super League, karena dari 12 pemain asing ini kan regulasi hanya 11 pemain asing, jadi satu apakah dikemanain gitu ya, satu lagi ini apa tidak didaftarkan di BRI Super League yang hanya boleh diikuti di mungkin di ACL 2 atau di Shopee Cup atau mungkin di League Cup gitu ya. Nah ini juga masih menjadi pertanyaan dan pertimbangan tim pelatih katanya gitu ya teman-teman. Kita mah pokoknya tunggu dulu aja sampai ada kabar yang mungkin data dan faktanya sudah di atas 85% gitu ya. Untuk sementara kabar terakhir Ramon Tankyu ini katanya ada klub Vietnam yang berminat. Sekali lagi berminatnya apakah ditawarkan oleh Persib Bandung atau mendapat tawaran dari klub Vietnam, karena kan Endo Jung juga ke klub Vietnam, dan jangan salah nilai transfernya juga mahal gitu ya. Dari klub-klub Vietnam ini duitnya banyak teman-teman gitu ya. Jadi ya kita tinggal tunggu kabar selanjutnya saja. Baik, itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mengawali gitu ya, atau ngawitan deh ya. Kalau kemarin kan lagi libur, jadi ya ngawitan mah rada slow dulu aja ya teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Jangan lupa jam 1 siang nanti ada drawing ACL 2 di YouTube-nya AFC. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.